يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضي له موت مكرم محمودا الذي وعدتك لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الذين يدخلون جنة ولا يدخلون النار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala
Ada kisah tentang seorang pemuda yang waktu itu dia hendak melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Namun dia datang pukul 4 sehingga tidak bisa ikut berjamaah karena sudah pada selesai. Akhirnya pemuda itu masuk ke dalam masjid, lalu dia mencari-cari orang yang akan melaksanakan sholat asar supaya dia bisa ikutan berjamaah. Namun tidak terlihat satu orang pun yang sedang sholat. Sehingga dia menghampiri beberapa orang dan bertanya, "Pak, apakah Bapak sudah sholat asar?" "Oh sudah." Lalu dia bangkit, lalu bertanya lagi kepada seseorang yang berada di sampingnya, "Apakah Bapak sudah sholat asar?" "Oh saya sudah." "Pak, kalau tidak keberatan, yuk sholat asar lagi dengan saya supaya saya bisa berjamaah." Ini adalah seseorang yang begitu sangat ingin sholat berjamaah di masjid. Ada cerita lain. Ada seorang kakek tua yang baru sembuh dari penyakit stroke. Sehingga dalam masa pemulihannya dia kalau berjalan harus dibantu dengan tongkat yang kakinya ada 4. Ketika mendengar azan, maka sang kakek itu tertatih-tatih. Pergi dari rumahnya, ingin pergi ke masjid walaupun dalam kondisi dibantu oleh tongkat. Mungkin kakinya 4 itu menyerupai seperti meja, kerangka meja, sehingga dia berjalan begitu sangat perlahan. Di sisi lain ada juga sebuah cerita. Beberapa masjid mengadakan sholat taraweh dengan surat yang dibaca 1 juz. Banyak yang mengikuti sholat taraweh tersebut. Ada lagi sebuah cerita. Di masjid yang lain, di Jawa Tengah ada yang sholat tarawehnya 30 juz untuk 1 malam. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan pemuda tersebut? Apa yang membedakan kakek tua tersebut? Apa yang membedakan orang-orang yang sholat taraweh 1 juz, bahkan 30 juz untuk 1 malam? Maka yang membedakan mereka semuanya adalah kualitas keimanan. Ada orang yang begitu sangat menyesal sekali tidak bisa ikut berjamaah di masjid. Karena dia begitu sangat paham tentang keutamaan masjid, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ada seseorang yang begitu sangat menyesal ketika dia tidak bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat qobliyah subuh. Karena dia betul-betul meyakini ketika dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada seisi dunia, seisi langit dan dunia. Yang membedakan antara mereka dengan orang-orang biasa adalah kualitas keimanan. Karena pahala 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada langit dan bumi beserta isinya. Ini hanya bisa dirasakan bagi mereka yang memiliki keimanan yang kuat. Mereka yang begitu menyesal tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ini hanya bisa dirasakan bagi mereka yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi yang bisa melaksanakan sholat taraweh 1 juz bahkan 30 juz 1 malam bukan ditentukan seberapa kuat tenaga dia. Karena banyak pemuda yang lebih kuat daripada kakek tua, dia tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke masjid. Banyak yang lebih muda daripada kakek tersebut, dia sehat, kakinya kuat, ketika mendengar adzan tidak memiliki kemampuan untuk melangkahkan kakinya pergi ke dalam masjid. Jadi yang membedakan mereka itu semuanya adalah bukan tenaganya, bukan kesehatannya, tapi keimanannya. Ada orang yang sakit bahkan memaksakan diri untuk pergi berjamaah ke masjid. Kenapa? Kualitas iman lagi-lagi. Jadi ternyata iman itu walaupun sama, dia sama-sama muslim, dia sama-sama percaya akan Allah, dia mengikuti rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, tapi walaupun keimanannya sama, tapi kualitasnya berbeda. Sehingga yang menggerakkan dia untuk sholat malam adalah bukan tenaganya, tapi keimanannya.
yang menggerakkan dia untuk sholat subuh berjamaah dan melaksanakan qobliyahnya, itu bukan tenaganya, tapi keimanannya. Sehingga kalau keimanannya kuat, gak peduli usianya sudah renta, gak peduli dia sakit, gak peduli dia kakinya gak kuat, karena keimanannya yang memanggil, dia memaksakan diri untuk pergi ke masjid. Jadi orang yang bisa datang ke masjid di subuh hari adalah mereka yang memiliki keimanan yang begitu kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaatnya jikalau kita memiliki keimanan yang kuat? Manfaat yang pertama adalah dia akan selalu memiliki motivasi tinggi. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yang mencantumkan, yang menanamkan dalam jiwanya bahwasanya Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan memberikan istiqomah dalam dirinya. Allah akan memberikan motivasi tinggi. Jadi yang bisa memberikan motivasi tinggi terhadap ibadah kita, motivasi untuk melakukan kebaikan terhadap diri kita adalah keimanan. Bukan harta kita. Banyak orang yang memiliki harta banyak, berlimpah, tapi tidak memiliki motivasi untuk bersedekah. Tapi banyak di luar sana, mereka hidupnya pas-pasan, hidupnya seadanya, sederhana, tapi bisa menyempatkan untuk bisa bersedekah. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan adalah kualitas iman. Jadi kalau keimanannya sudah kuat, dia cenderung stabil. Motivasinya tinggi. Kenapa? Karena motivasinya satu, hanya Allah. Motivasinya pergi ke masjid bukan apa-apa. Motivasinya satu, ridullah lillahi ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin, hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau motivasinya Allah, kalau niatnya karena Allah, dia akan melakukan apapun walaupun nyawa taruhannya. Jangan, jadi kalau motivasinya karena Allah, itu malas itu sudah lewat baginya. Malas itu sudah lewat baginya. Jangankan malas, jangankan harta, jangankan ngantuk, jiwanya pun siap dia korbankan untuk Allah. Banyak mujahid-mujahid di zaman Rasulullah, bahkan saat ini di Palestina. Tentara, satu-satunya tentara bisa jadi tidak ada bayarannya. Berbeda dengan tentara-tentara di seluruh dunia, mereka gajinya jelas, tunjangannya jelas, bahkan dalam kondisi tidak perang pun mereka tetap digaji. Tapi di Palestina sana bisa jadi tidak ada yang bayar. Tapi dia rela berkorban, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya sekalipun untuk lillahi ta'ala. Jadi itu yang membuatkan beda. Jadi mujahid-mujahid di Palestina itu bukan lagi malas pergi ke masjid. Sudah lewat masa malas itu. Masa nggak ada tenaga, sudah lewat. Lebih dari itu semuanya, hartanya, jiwanya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat pertama ketika kita mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat yang kedua? Manfaat yang kedua adalah dia tidak akan kecewa dengan dunia. Dia tidak akan khawatir dengan urusan dunia. Ada sebuah cerita ketika Fir'aun mendapatkan nasihat dari para penyihirnya, bahwasanya kerajaanmu akan hancur dengan seorang bayi laki-laki yang dilahirkan di tahun sekarang. Akhirnya apa? Fir'aun memberikan keputusan, semua bayi laki-laki yang lahir di tahun sekarang harus dibunuh. Akhirnya Ibu Musa alaihi salam, ibunda Nabiullah Musa alaihi salam melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia khawatir. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan wahyu kepadanya apa? Dalam surat Toha, anikdi fihi fit tabut, wahai ibunda Musa, letakkanlah bayimu di atas peti,
Faqdi fihi fil yammi, lalu larungkan di sungai Nil. Ini kalau tidak karena iman, mungkin akan terjadi pemberontakan dalam dirinya. Ini kalau dibiarkan, pasti anak saya dapat oleh tentara dan dibunuh oleh Firaun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Akhirnya dia mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah. Akhirnya dilarungkanlah. Dia rela mengorbankan, menggadaikan nyawa anaknya dengan apa? Rasa iman. Percaya bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika dia bermimpi untuk menyembelih anaknya. Kalau bukan karena iman, mungkin Nabiullah Ibrahim tidak akan melakukan itu. Lagi-lagi iman yang bisa menggerakkan seseorang untuk mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki, bahkan hartanya sekalipun, bahkan anaknya sekalipun. Kita ingat cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail di sebuah padang pasir yang tandus tanpa bekal. Lagi-lagi kalau tanpa iman, mana mungkin Siti Hajar mau ditinggalkan begitu saja oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Tapi karena iman dan ini perintah Allah, dia berdua mau ditinggal sendirian, berdua dengan seorang bayi yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kita ingat sejarah Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk menempati kamarnya, tidur di depannya, bahkan Ali itu tahu bahwasanya rumah Rasulullah ketika itu sudah dikepung oleh puluhan pemuda yang siap membunuhnya. Kalau kita yang kurang iman, Sayyidina Ali yang kurang iman, mungkin dia akan menolak, ya Rasulullah, saya masih muda, hidup saya masih panjang, masa iya saya yang harus dikorbankan? Kenapa engkau tidak minta Abu Bakar saja usianya yang sudah tua? Tidak. Tapi yang dikatakan Sayyidina Ali pada waktu itu, siap Rasulullah, saya akan tinggal di sini, engkau hijrahlah ke sana bersama sahabat-sahabat yang lain, biar aku yang mati di sini. Lagi-lagi iman yang berbicara seperti itu. Lalu ada cerita lagi Jabir alaihissalam ketika perang Khandaq. Ada Jabir itu melihat Rasulullah ketika menggali parit, itu perutnya ditekan oleh batu, lalu diikat oleh imamah, oleh serban. Saking laparnya Rasulullah. Dan itu diketahui oleh Jabir. Akhirnya Jabir ngomong sama istrinya, wahai istriku, kira-kira ada makanan nggak untuk kita berikan kepada Rasulullah? Apa kata istrinya? Mungkin kalau untuk Rasulullah seorang cukup. Akhirnya Jabir menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau engkau berkenan datanglah ke rumahku, aku punya sedikit makanan. Apa kata Rasulullah? Kalau aku hanya datang sendiri, aku nggak enak dengan sahabat yang lain. Bagaimana kalau sahabat-sahabat yang lain aku ajak juga? Boleh Rasulullah, tapi jangan terlalu banyak, karena ini hanya cukup untuk satu orang saja. Asalkan kau izinkan, maka aku akan memanggil sahabat yang lain. Akhirnya apa? Rasulullah pergi ke atas bukit dan berteriak, wahai sahabat, hari ini kita diundang oleh Jabir untuk makan besar. Jabir gemetaran, karena seyogianya makanan yang disiapkan oleh istrinya hanya cukup untuk satu orang, bahkan beberapa orang saja. Bahkan sejarah mencatat pasukan Khandaq pada waktu itu yang menggali parit kurang lebih berada 1.500 orang. Bayangkan, satu makanan, satu porsi makanan, tapi karena keimanan yang tebal, karena keimanan dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, makanan yang satu porsi itu cukup untuk bisa memberi makan 1.500 orang. Subhanallah. Lagi-lagi ini keimanan yang berbicara. Kalau kita kurang iman pasti ragu, ya Allah, mana mungkin saya bisa haji? Booking setnya saja 25 juta, apalagi kalau pelunasannya tambah lagi 35 juta. Apalagi haji furoda yang nilainya 250 juta sampai 1 miliar, mana mungkin aku bisa? Lagi-lagi orang yang seperti itu berbicara tanpa iman. Tapi kalau kita yakin iman kepada Allah dan diundang oleh Allah, tidak menutup kemungkinan Allah bisa mengundang kita tanpa uang sepeser pun. Dan itu banyak kejadiannya. Orang yang tidak mampu, tidak memiliki uang sekalipun, bisa berangkat haji atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini berbicara atas nama keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat keimanan kepada Allah yang ketiga?
Manfaat yang ketiga adalah ketika kita beriman kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sebagai ketika kita bersedekah, kalau niatnya karena Allah, maka tidak peduli ada orang yang mengetahui sedekah kita, ada orang yang memuji sedekah kita ataupun tidak ada yang memuji, nggak peduli. Karena sedekah kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita datang ke masjid, lalu kita sapu-sapu masjid, membersihkan karpet, lap kaca di malam hari, tidak ada yang tahu. Ketika niatnya karena Allah, DKM mau mengucapkan terima kasih, mau nggak ngucapin terima kasih, nggak peduli. Karena niatnya bersih-bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang niatnya karena Allah, yang imannya tebal karena Allah, tidak akan terpengaruh atas pujian orang, tidak akan terpengaruh atas cacian orang. Kenapa? Karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu adalah kisah-kisah tentang kehebatan iman. Ketika iman kita tebal, maka kita akan memiliki motivasi yang tinggi. Ketika keimanan kita tebal, maka kita tidak akan terpengaruh dengan gunjingan-gunjingan orang lain. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki keimanan kita, supaya iman kita dari hari ke hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu li tamamis shalah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan sholat. Jikalau masih ada saf di depannya yang masih kosong, mohon diisi terlebih dahulu.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.